Sebagaimana pagi hari ini kami datang di bawah kaki-Mu ya Bapa, merendahkan diri kami untuk datang belajar kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa berbelas kasih mengulurkan tangan-Mu menolong kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami datang sujud di hadapan memuji dan menyembah-Mu, meninggikan Engkau, dan biarlah Engkaulah Allah yang dimuliakan atas semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui, dan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Sejenak kami akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Mohon tuntunan hikmat yang daripada-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Mohon pengurapan-Mu ya Tuhan, dan pengurapan atas hamba-Mu. Tuhan, sepanjang waktu yang kami pakai di dalam perenungan firman, pembacaan dan perenungan firman-Mu, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya, Tuhan yang pimpin kami, dan Tuhan yang memberkati kami. Sekali lagi urapi hamba-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita semua sudah hadir bersama-sama untuk beribadah. Kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, karena sungguh kita percaya bahwa Dialah yang telah memanggil kita dari tengah-tengah kegelapan. Dialah juga yang melayakan kita oleh firman-Nya, oleh darah yang kudus. Dan Dialah juga yang akan terus memberkati kita. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah mempersiapkan diri datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari yang kita lalui adalah perjalanan hidup kita. Dan tentunya kita banyak belajar dari semua yang kita alami. Banyak kegagalan yang kita dapatkan. Tapi satu hal yang kita syukuri bahwa lebih daripada itu semua, Tuhan telah menebus kita. Dia telah mengorbankan dirinya. Dia datang dan tersalib. Itu semua karena kasih-Nya yang besar terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin malam diingatkan, karena ada hari ini untuk retret anak muda, supaya khotbahnya dipersingkat. Baik, saya bilang kita berdoa dan amin, kita selesai dan berangkat. Haleluya. Puji Tuhan, tapi karena saya teringat hari ini penting untuk kita sampaikan sehubungan dengan suasana yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa tempat ini akan berubah pemilik. Tempat ini sudah beralih karena sudah dibeli. Ya, sudah dibeli oleh orang yang sampai dengan saat ini saya belum ketemu dengan orangnya. Ya, tapi selalu ada mujizat. Ada amin ya. Amin. Selalu ada jalan keluar. Saya teramat percaya bahwa Tuhan sangat peduli. Sejak dari awal kita duduk bersama, sejak dari awal saya bersepakat dengan istri, sejak dari awal terhimpun orang-orang yang terpanggil, sejak dari awal orang-orang yang mau peduli untuk boleh bersama-sama bersekutu. Tugas kita adalah berhimpun, tugas kita adalah berdoa. Maka setelah terhimpunnya umat, terhimpunnya jemaat ini, satu tanggung jawab yang kita harus kerjakan, yaitu mendirikan tempat di mana kita berhimpun. Nah, oleh sebab itu bersyukur sepanjang waktu, saya kira sudah 17 tahun, udah cukup dewasa sebenarnya ya. Ya, dilihat dari pertumbuhan jemaat, ya pertambahan jiwa-jiwa, bahwa memang gereja ini seharusnya sudah memiliki tempat. Ya, seharusnya sudah memiliki tempat. Satu pergumulan ini yang saya minta Tuhan, ya, saya memiliki kerinduan supaya kalau Tuhan mau panggil saya, adalah dulu gedung buat gereja jemaat ini. Buat jemaat ini. Ya, saya merindukan itu. Tapi sebenarnya di usia 17 tahun
itu ya saya merindukan punya cucu. Ya, jadi tentunya saya merindukan anak saya menikah dulu, kemudian saya punya cucu. Nah, tapi ternyata Tuhan sudah mempercayakan ada cucu-cucu saya di sini. Walaupun saya belum memiliki cucu secara jasmani, tapi cucu-cucu rohani banyak. Ya, dan terbukti bahwa saya dipanggil Opa di tempat ini. Puji Tuhan, saya bangga karena memang saya sudah memiliki cucu-cucu yang cantik-cantik, ya, ganteng-ganteng. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berdoa. Dan saya teramat percaya bahwa waktu Tuhan juga yang pastinya yang terindah. Karena Ia berfirman di dalam Pengkhotbah 3, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya teramat percayakan hal ini. Proses waktu itu adalah yang terbaik. Pendewasaan iman ini juga adalah proses waktu yang terbaik. Dan oleh sebab itu, kalau ada pergumulan kita berkaitan dengan masalah tempat, saya percaya kesepakatan kita hari-hari ini dalam berdoa, ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena di hari doa kita sudah penuh padat tempat kita berdoa, ya, dan puji Tuhan setiap hari Jumat jemaat ini sudah memiliki kerinduan untuk berdoa. Ini adalah proses yang dimana saya boleh menyaksikan bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Tidak kebetulan bahwa kita ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan wanita yang dari Medan, yang dimana ia menyatakan bahwa jemaat ini sudah waktunya untuk mandiri. Dan puji Tuhan, setelah itu ia merindukan untuk ambil bagian di dalam baik untuk doa, ya, mendukung dalam banyak hal, dan kemudian ia boleh hadir bersama, dia memberikan pesan, dan saya percaya bahwa semua itu adalah jalan-jalan Tuhan. Dan dia pesankan bahwa kita akan memiliki tempat dalam waktu dekat ini. Saya nggak tahu, ada amin ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang aku percayai. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang khotbah saya berhubungan dengan rumah Allah, bait suci Allah. Baik, kita akan buka dalam Hagai 2. Kalau nggak salah ada ini ya, PPT-nya ya. Ada tes saya. Puji Tuhan. Minta tolong ditayangkan. Iya. Pembangunan bait Allah mendatangkan berkat. Itu pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Itu tema di dalam pembacaan kita. Kita sudah melihat pembangunan bait Allah mendatangkan berkat. Hagai 2, Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20 kita baca. Baik, kita akan membaca dari Hagai kita baca Hagai 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bersama-sama kita membaca. Kita bangkit berdiri ya, supaya lebih serius lagi. Baik, kita akan baca 1, 2, 3. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9,
mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah ayat 20, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Silakan duduk. Terima kasih. Dari nats pembacaan kita ini kita akan belajar banyak hal berkaitan dengan janji Tuhan yang telah dinyatakan di dalam pembacaan kita di Hagai 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari nats yang kita baca ini, sebenarnya kita harusnya sadar bahwa kita egois. Iya, kita harus sadar bahwa kita sebenarnya tidak memiliki hati. Bersyukur kalau kita memang benar-benar sudah pada panggilan kita, bahwa kita peduli terhadap bait Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa di dalam kegiatan kita lepas hari kita sudah benar-benar bersama berhimpun untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada bersama-sama ya di tempat ini. Ini adalah suatu kerinduan kita untuk kita membangun bait Allah. Sebenarnya bait Allah yang sesungguhnya yang Tuhan maksud adalah gerejanya yang dia maksud adalah perhimpunan, perkumpulan orang-orang percaya. Dan yang disebut dengan bait Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah bait Allah. Tetapi yang Tuhan mau di dalam hal ini, supaya kita menyadari bahwa perhimpunan kita ini harus lebih sungguh lagi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan poin yang pertama. Minta tolong slide yang pertama dibuka. Oke, yang kedua, slide yang keduanya. Yang ketiga. Oke. Ya. Perhatikanlah dalam seluruh batu pembangunan diletakkan bagaimana keadaan. Ayat yang ke-16 dan ke-17 ini kita perlu memperhatikan dengan baik. Saya bacakan kembali. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ayat yang ke-17, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20 takar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan keadaan kita. Perhatikan kehidupan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang memang benar-benar melihat janji Tuhan terbukti di dalam kehidupan kita? Mungkin kita bersyukur, mungkin kita sudah puas dengan apa yang kita alami saat ini. Tuhan tidak hanya berhenti kepada kondisi dan keadaan kita saat ini. Tuhan mau supaya kita melihat berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita kembali sedikit, mundur sedikit ke Hagai 1. Perhatikanlah di sana. Kita lihat di ayatnya yang pertama sampai ayat yang keberapa. Dikatakan demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Zadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun bait rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk memiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan? Perhatikan dengan baik. Seringkali kita egois, kita hanya mau membangun diri kita sendiri saja. Kita tidak peduli dengan kondisi dan keadaan di sekeliling kita. Kita tidak peduli dengan rumah Tuhan.
Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik, karena ayatnya tidak berhenti hanya dari ayat yang kelima. Kalau kita baca lebih lanjut, di sana ada hal-hal yang kita perhatikan kembali kepada diri kita. Mari kita perhatikan lebih lanjut dalam pembacaan ini, ayatnya yang ke-6. Ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sampai di situ kita perhatikan dengan baik. Banyak orang yang seharusnya diberkati banyak, tapi apa yang terjadi? Ternyata dia menabur di tempat yang tidak tepat. Dia mengalami banyak kerugian. Dia mengalami banyak kendala. Tetapi perhatikan dengan baik bahwa Tuhan seharusnya, Ia adalah Allah yang sudah akan menggenapkan janjinya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi perhatikan bahwa seringkali kita menaruh di pundi-pundi berlubang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini serius bahwa Tuhan memakai raja siapa nih? Raja Darius. Ini orang yang dari jauh. Tuhan memakai raja ini untuk memperhatikan rumah Tuhan. Tuhan sanggup untuk memakai siapa saja. Nah, oleh sebab itu pesan hamba Tuhan yang kemarin itu dikatakan, saya mau gereja ini supaya yang diberkati adalah jemaatnya. Bukan orang yang datang untuk menjadi donatur yang akan memberikan, tetapi dimulai dari jemaat ini untuk menabur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemarin kita sudah mulai komitmen dengan 10 orang yang hadir. Dan kita menjadi buah sulung. Dan kita mulai menulis seberapa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Berapa kita mau menulis untuk itu. Bersyukur kemarin setelah saya menulis, saya berdoa, saya menulis angka di luar kemampuan saya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup untuk memberkati lebih dari itu. Dan kemudian setelah selesai saya pulang ke rumah dan saya tanya istri, Mama taruh berapa? Oh kan tanya rahasia, tidak ada rahasia di antara kita berdua. Sama. Dan dia bilang, sekian. Oh, Tuhan sudah menaruh hal yang sama. Berarti double kita. Kami berdua double. Saya tidak mau melihat jumlah yang terlalu sulit buat saya, tapi saya mau melihat Tuhan tidak akan terhambat untuk menolong saya. Kalau saya peduli untuk rumah Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati saya. Oleh sebab itu Tuhan menantang kita. Nah, disinilah yang kita harus perhatikan. Seorang hamba Tuhan perempuan yang dari Medan diutus ke tempat ini, dan dia menyatakan bahwa saya mau supaya jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Maka yang harus memulai harus dari jemaat ini duluan. Jangan sampai donatur dari luar datang dan kemudian dia memberi untuk rumah Tuhan di tempat ini, tetapi dia yang diberkati banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maunya yang mana kita? Kita mengharapkan donatur, dan dia yang diberkati. Ada yang jawab, aku mau dua-duanya. Oh, puji Tuhan. Kemarin di Minggu, aku mau dua-duanya Pak John. Oh iya, bagus kalau dua-duanya. Jadi ada yang disebut dia mau mendonasi, tetapi dia juga bahwa saya adalah jemaat yang juga berjanji untuk memberikan. Wah, ini luar biasa. Saya kira ini sesuatu contoh yang bagus. Bapak Ibu, ibu ini pesan, kalau kamu mau diberkati, kalau jemaat ini mau diberkati, maka jemaat ini harus menabur. Bapak Ibu, sudah lama saya tidak mau khotbahkan ini. Sudah lama saya pernah khotbahkan hal ini. Ini saya pernah khotbahkan ini. Tapi waktu saya ingat itu, iya, ini harus didebatkan lagi. Harus disampaikan kembali. Sekarang kita minggu kemarin kembali juga disebarkan kertas untuk mengisi berapa saya mau menabur. Dan ingat, itu komitmen kita dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu di sini. Berapa saya harus memberi? Tidak ada satupun yang tahu. Karena itu dalam komitmen pribadi dengan Tuhan. Berapa saya mau memberi? Tapi karena saya suami istri, maka akhirnya saya tahu. Kami berdua ketahuan jumlahnya.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang mana yang kita mau? Dimulai diberkati dari dalam atau diberkati dari luar? Dalam dulu yang harus diberkati. Jemaat ini terlebih dahulu harus diberkati. Kemudian yang di luar itu yang tak terduga, yang Tuhan mau taruh. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lebih lanjut. Di ayatnya yang lebih lanjut, ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Coba kembali kepada kehidupan kita. Apa yang saya alami selama ini? Apa yang saya kerjakan selama ini? Sesuai nggak dengan ayat yang ke-6? Banyak yang seperti itu. Kayaknya nggak cukup. Iya, saya bekerja sebulanan cukup untuk 5 hari. Sanggup nggak Tuhan untuk memberkati kita kerja 5 hari untuk makan sebulan? Sanggup nggak? Mau nggak kita diberkati seperti itu? Kalau mau, kita perhatikan lebih lanjut ayat ini. Dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kalau kita sudah mengkomitmenkan diri kita untuk perhatikan tempat ibadah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lama kami diam, tidak ngomong apa-apa, sampai akhirnya merasa malu karena yang tertera di situ untuk rumah doa minus. Puji Tuhan ada uang komsel yang ditarik dan dimasukin ke dalam. Bapak Ibu, ini kita punya komitmen sebulan 100.000, tidak banyak-banyak ya untuk sewa gedung ini. Iya, tapi itu juga tidak setia. Kita tidak setia. Itu pun kita tidak setia. Berapa? 100.000 saja. Itu pun kita tidak setia. Tapi perhatikan ayat yang ke-6 dan kemudian masuk di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali ke slide. Kembali ke slide kita. Oke. Aku telah memukul kamu. Ayat yang ke-18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bekerja untuk yang satu jengkal. Seringkali ternyata yang satu jengkal ini kita tidak dapat memenuhi. Kita tidak mendapatkan seberapa yang kita butuhkan. Dan kemudian kita tempuh dengan cara lain. Itu semua sebenarnya penghinaan terhadap firman. Seharusnya kita cukup dengan apa yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak akan dilalukannya. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu berbicara tentang suatu kebenaran yang memerdekakan. Kemerdekaan yang kita alami adalah kemerdekaan tidak hanya secara rohani, tetapi juga kemerdekaan secara jasmani. Tuhan akan limpahkan berkatnya. Ada amin. Kenapa tidak terjadi seperti yang kita inginkan? Kenapa kita sudah berdoa tetapi kita tidak mendapatkan? Karena kita masih perhitungan. Sebenarnya Tuhan tidak akan perhitungan dengan kita kalau kita komitmen. Di dalam hal inilah Tuhan mau supaya kita kembali kepada firman-Nya. Dia mau untuk memberkati kita.
Nah, oleh sebab itu kembali kepada pembacaan kita, dikatakan di situ kan, dikatakan bahwa ayat yang ke-14 bahwa dia akan pukul kita dengan hama, penyakit dan segala bentuk apa yang disebut dengan kerugian. Tetapi Tuhan sebenarnya peduli dengan orang-orang yang komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia akan memberkati kita di dalam dua hal. Dia akan memberkati secara rohani, tetapi juga Dia akan memberkati kita secara jasmani. Perhatikan dengan baik. Mike, naik satu slide lagi. Nah, perhatikan keadaanmu sebelum batu pembangunan diletakkan. Bagaimana keadaanmu? Di sini ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 kita baca. Maka sekarang perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20 takar. Di sini kalau kita melihat bahwa seakan-akan kita melihat bahwa berkat Tuhan itu terukur hanya sebesar itu saja. Tidak, Tuhan akan memberkati kita melimpah. Ada amin. Tuhan akan memberkati kita di luar dari nalar atau pikiran kita. Tuhan, nih ada ayat yang mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tapi itu sebenarnya berbicara tentang hal yang rohani. Tapi mari kita akan masuk sedikit di antaranya, ya, antara berkat rohani dan berkat jasmani. Perhatikan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang dikatakan? Tolong dibukakan. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini kok jadi terpotong ya? Terlalu besar ya? Tulisannya? Oke. Iya. Kita baca. Bisa dikecilin lagi? Bisa ya? Kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat dengan mata, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan sediakan dan kita akan tercengang-cengang cara Tuhan memberkati kita. Ada amin. Kalau saja kita peduli dengan bait atau pembangunan bait suci, maka apa yang dikatakan perempuan atau hamba Tuhan dari Medan itu akan terjadi di dalam jemaat ini. Ada amin. Tuhan akan memberkati jemaat ini terlebih dahulu, nanti setelah itu Tuhan akan membawa berkat-berkat dari barat, dari timur, barat, selatan, utara. Dia akan bawa buat jemaat ini, tetapi Tuhan menahan berkatnya untuk hal ini karena kita tidak peduli terhadap rumah ibadah kita. Kalau saja kita peduli dengan rumah ibadah kita, dimulai dari kita di sini, maka Tuhan akan memberkati semua kita terlebih dahulu. Dan kemudian Tuhan akan melakukan apa yang tidak engkau lihat dengan matamu, tidak dengar dengan telingamu, tidak engkau pikirkan sebelumnya, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan sediakan itu bagi kita pribadi lepas pribadi. Ada amin. Tuhan mau untuk memberkati kita, tetapi Tuhan menahan berkatnya karena apa? Karena kita tidak peduli. Ada orang saat ini yang menganut paham bahwa dia tidak mau membayar perpuluhannya karena sudah itu usang. Saya mau bilang, kalau itu usang, itu perpuluhan, dirobek perpuluhan itu. Jangan ditaruh dalam Alkitab ini. Siapa yang paham bahwa perpuluhan itu sudah berlalu, saya mau bilang, orang yang mengkhotbahkan itu dia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Karena masalah itu adalah masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan kita yang harus menghambat orang. Kalau dia mau memberikan, jangan kita yang menaruh faham bahwa itu sudah berlalu. Kalau itu sudah berlalu, perpuluhan itu jangan ditulis di sini. Kalau itu memang sudah tidak bisa lagi berfungsi untuk saat ini, maka robeklah itu perpuluhan itu. Yang tertulis tentang perpuluhan. Robeklah itu Maleaki itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perpuluhan masih mencangkup berbicara tentang bait Allah.
Di dalam gereja itu ada fakir miskin, janda, yatim piatu. Dan perpuluhan itu adalah bagian juga yang harus dinikmati janda, yatim piatu. Tapi kita menaruh satu batu kilangan. Dan akhirnya hamba-hamba Tuhan yang melayani keseot-seot. Puji Tuhan. Sejak dari awal saya sudah bilang. Sejak saya mulai komitmen untuk membangun 1-2 orang jemaat ini menjadi gereja. Saya keluar dari CBN. Saya ditanya, Pak John, apakah Bapak memang benar-benar mau selesai dari CBN? Saya bilang, saya merasa bahwa gereja ini harus dibangun dengan keseriusan. Apakah sudah komitmen dengan ibu? Dan apakah di gereja sudah jelas perpuluhan? Saya bilang, ingat, hidup saya tidak tergantung kepada perpuluhan. Hidup saya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi masalah orang membayar perpuluhan itu saya tidak akan intervensi. Kalau dia tidak bayar perpuluhan, silakan aja. Itu urusan dia. Tapi hidup saya tidak tergantung kepada perpuluhan. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan pelihara hidup saya. Bukan begitu, karena begitu maka akhirnya saya harus pergi minta-minta pelayanan. Enggak. Sampai dengan saat ini saya tidak pernah minta-minta pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan yang datang, Pak John, kapan saya khotbah di tempat Bapak? Saya mau bilang, saya mau sampaikan, hidup saya sepenuhnya terjamin oleh Tuhan. Perkara hari ini ada, besok enggak, itu makanya saya harus berlutut untuk berdoa. Tapi Tuhan pastinya menjamin hidup saya dan keluarga saya. Karena kalau saya meletakkan kehidupan saya untuk kehidupan sehari-hari tergantung kepada pembayaran perpuluhan, pengembalian perpuluhan, bukan pembayaran, pengembalian perpuluhan, maka hidup saya hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan mau supaya saya konsisten dengan panggilan dan pelayanan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kayaknya waktu semakin mepet. Ini sebenarnya panjang ini. Ya, tapi saya mau kembali mengingatkan kepada kita. Pedulilah terhadap rumah Tuhan. Puji Tuhan bahwa ada orang-orang yang terbeban untuk hal itu. Dan ada orang-orang yang saya kira benar-benar Tuhan taruh di hatinya. Ya, dan kita berdoa terus. Ya, berdoa terus. Nah, itu juga menjadi penghiburan. Ya, ada orang yang bilang gini, Pak John, saya tidak bisa untuk membantu sekarang. Tapi saya berjanji kalau gedung gereja dibangun, saya akan ambil bagian di dalamnya. Akhirnya orangnya udah meninggal. Apakah kita hanya berhenti sampai situ? Enggak. Cara Tuhan ada. Ya, dengan cara Tuhan. Ada lagi orang yang memberikan satu pengharapan. Saya percaya siapapun orang yang sudah ada nilai hati yang mau membangun, pastinya diberkati Tuhan. Ada amin. Itu pribadi kita, tidak ditahu oleh siapapun. Ya, kalaupun ada yang ngomong sama saya percaya dan saya doakan. Dan Tuhan, saya teramat yakin Tuhan pasti berkati itu hal itu. Kenapa? Niat kita itu sudah merupakan berkat. Dengan dia niat aja, dengan dia menyampaikan aja, saya sudah terberkati. Tuhan terima kasih. Ada orang yang terbeban, walaupun hal itu belum terlaksana, ya, belum terrealisasi. Saya teramat percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kembali lagi, saya rindu gereja ini diberkati jemaatnya. Jemaatnya diberkati. Perkara tentang mau ada gedung gereja nantinya, itu urusan Tuhan bagi saya. Saya pikir saya sudah berdoa, ya. Tapi saya berharap sebelum Tuhan panggil saya, jemaat ini memiliki tempat untuk beribadah. Amin ya. Saya teramat percaya jemaat ini pastinya akan menjadi tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan tempat. Kemarin ada yang bilang, Pak John di sana ada yang 7M. Tadinya ini 5M dibuka harga. Saya berdoa, ternyata akhirnya sudah laku dan itu tentunya rahasia. Saya tanya berapa? Itu rahasia. Tapi saya tahu bahwa itu pasti di bawah jauh.
Ya. Nah, saya berharap bahwa tadinya ini kita beli. Tapi setelah saya perhatikan, sudah, bukan ini jawabannya. Dan benar, akhirnya ada yang beli. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada beberapa tempat. Tapi saya bilang, itu hanya merupakan kerinduan saat ini. Tapi saya percaya, Tuhan pasti akan menyediakan yang lebih baik lagi. Ada amin? Iya, ada beberapa tempat yang kita lihat, padahal belum punya uang. Tapi saya percaya, Tuhan pasti buka jalan untuk hal itu. Saya akan dikit lagi ya, boleh ya? Tapi saya teramat percaya bahwa mulai dari saat ini jemaat ini diberkati Tuhan. Perhatikan seperti firman Tuhan ini. Kalau sudah ada niat dalam hatimu, perhatikan seperti firman ini. Apakah aku tidak akan memberkati engkau? Saya teramat percaya akan diberkati. Semua jemaat ini diberkati tanpa terkecuali. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir tadi di ayatnya yang ke-16 kita buka ya. Ayatnya yang ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikan keadaanmu. Ya, ada di situ ya. Oke. Hagai 2 ayat 19 dan 20. Di situ perhatikan janji Tuhan. Apakah Tuhan akan membiarkan keadaan dalam sengsaramu? Diperhatikan dengan baik. Ini poin yang ketiga yang terakhir. Hagai 2 ayat 19 kita baca bersama-sama. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau. Ada amin? Mulai hari ini jemaat Philadelphia diberkati Tuhan. Ada amin? Seperti yang dikatakan oleh ibu hamba Tuhan dari Medan. Saya mau supaya jemaat ini diberkati terlebih dahulu. Tetapi apakah kita memiliki suatu tanggung jawab terhadap rumah Tuhan? Kalau kita kembali ke pasal 1, di ayat lebih lanjut di sana tadi yang kita baca, perhatikan dengan baik. Kita kembali terakhir dari untuk khotbah saya, ya, di ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena namaku yang tetap menjadi runtuhan, rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat 12. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah semesta Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka perhatikan ayat yang ke-13. Maka berkatalah Hagai untuk Tuhan, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Shealtiel Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ia pada hari itu yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan bahwa setelah kita peduli, setelah kita menaruh satu keinginan,
kita memberi suatu komitmen, maka Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ayat yang ke-19-20, apakah dia akan biarkan apa yang kau kerjakan tidak menghasilkan? Apakah dia akan membiarkan apa yang kau tanam tidak berbuah? Apakah yang kau kerjakan tidak membawa berkat? Semua itu akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Maka dari sinilah kita harus peduli. Berbicara tentang kerinduan kita untuk lebih dalam, menaruh harap kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan kembali kepada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan dengan baik, camkan itu dengan baik, dan lakukan itu dengan sesungguhnya.